sahabat UMKM, kembali lagi bersama kami tim KKN UPN Veteran Yogyakarta Angkatan 76 Kelompok 46 Bantul. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai strategi branding. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu nih perbedaan antara brand dan branding. Jadi, brand atau merek merupakan nama, istilah, simbol, tanda, desain, atau kombinasi semua yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari penjualan atau sekelompok penjual dengan tujuan membedakannya dari produk atau jasa kompetitor. Sedangkan branding merupakan keseluruhan proses dalam memilih unsur nilai hingga janji yang dimiliki oleh suatu entitas, yaitu berupa produk, jasa, perusahaan, dan sebagainya. Setelah memahami perbedaan antara brand dan branding, kita perlu mengenal beberapa elemen merek atau brand. Yang pertama ada brand name, yaitu nama merek, merupakan bagian yang diucapkan. Yang kedua ada brand mark, sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak bisa diucapkan, seperti lambang, desain huruf, atau warna. Yang ketiga yaitu trademark. Trademark merupakan merek atau sebagian tanda merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Yang keempat ada copyright, yaitu merupakan hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya. Untuk membangun sebuah merek atau brand, terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu unbrand goods. Unbrand goods merupakan produk yang dikelola oleh komoditi. Yang kedua ada brand as reference, merupakan tahapan diferensiasi produk karena adanya persaingan. Yang ketiga ada merek yang dijadikan personality, merupakan tahapan penambahan nilai-nilai personality pada masing-masing merek. Yang keempat ada merek sebagai icon atau simbol, merupakan tahapan di mana pelanggan mengekspresikan dirinya dengan merek. Yang kelima yaitu merek sebagai perusahaan, yaitu tahapan di mana merek dijadikan wakil perusahaan. Dan yang keenam, merek sebagai kebijakan moral, merupakan tahapan terakhir di mana perusahaan semakin terbuka dan menjaga reputasi serta kredibilitasnya. Nah, sekarang kita memasuki materi teknik dasar strategi branding. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah pemilihan unsur merek. Unsur merek atau identitas merek yakni seperangkat merek yang dapat diperjualbelikan, dapat mengidentifikasi dan membedakan merek. Bisa terwujud dalam berbagai bentuk dengan mempertimbangkan strategi merek. Yang kedua, penamaan merek. Penamaan merek ini terdapat beberapa syaratnya. Yang pertama, deskriptif. Nama yang meyakinkan karakteristik usaha dan bisnis dan mengkomunikasikan maksud perusahaan. Yang kedua, metafora. Metafora adalah pemakaian kata sebagai gambaran berdasarkan persamaan atau perbandingan. Yang ketiga, fabricated, yaitu nama yang dibuat adalah nama yang berbeda dan mudah diberi hak cipta. Dan yang terakhir, penamaan merek harus sederhana, yaitu mudah diingat, akrab didengar, dan bermakna, berbeda, khas, dan unik. Yang ketiga, membuat logo. Logo merupakan nama perusahaan atau merek dagang, tanda kata dengan teks saja yang ditulis dalam bentuk yang berbeda, atau desain yang sepenuhnya abstrak yang mungkin tanda kata tersebut tidak terkait dengan nama perusahaan atau aktivitas perusahaan. Yang keempat, membuat tagline. Tagline adalah sepotong kalimat atau frase pendek yang mendeskripsikan produk, jasa dari suatu merek. Tagline merupakan sarana yang diperlukan untuk meringkas dan menerjemahkan maksud dari program marketing dalam wujud kata-kata singkat atau frase. Yang kelima, penggunaan maskot atau karakter. Maskot
Maskot merupakan tipe khusus dari simbol merek. Ada yang mengambil karakteristik manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya. Karakter merek yang dikenal dengan maskot umumnya diperkenalkan melalui iklan atau pada event kampanye marketing. Yang keenam, membuat desain kemasan atau packaging. Packaging adalah kegiatan mengidentifikasi dan mengenali merek. Tujuan packaging lain yaitu menyampaikan informasi deskriptif dan persuasi tentang produk yang ditawarkan. Lalu yang terakhir, menentukan segmen. Segmentasi adalah kegiatan yang membagi-bagi kelompok calon konsumen perusahaan yang memiliki kebutuhan informasi atas branding yang berbeda-beda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami, kelompok KKN AB 76046 Bantul, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para pelaku bisnis. Terima kasih sudah menonton.